Halo Sobat Imun, hari ini kita akan coba membicarakan mengenai vaksinasi untuk anak-anak usia antara 5 sampai 11 tahun. Banyak yang bertanya, katanya sudah ada memang vaksin COVID-19 untuk anak usia 6 sampai 11 tahun, apakah benar atau tidak? Jadi Sobat Imun, per tanggal hari ini, ya tanggal 1 November 2021, BPOM sudah menyatakan bahwa vaksin Sinovac sudah bisa digunakan untuk anak-anak usia 6 sampai 11 tahun. Jadi telah diberikan izin edar darurat, ya. Kenapa diberikan izin edar darurat untuk vaksin Sinovac untuk COVID-19 pada anak usia 6 sampai 11 tahun? Katanya anak-anak risiko rendah terkena COVID dan mengalami komplikasi. Kenapa perlu divaksin? Ya, Sobat Imun, anak-anak perlu divaksin untuk COVID-19. Kenapa demikian? Karena walaupun pada anak-anak kasus COVID-19 itu rendah, tapi karena varian Delta, kasus yang sangat meningkat, maka anak-anak menjadi rentan. Ya, jadi saat ini diketahui kasus COVID-19 untuk anak di Indonesia terus meningkat. 1 dari 8 orang yang tertular adalah anak-anak, terutama pada masa puncak gelombang ketiga kemarin yang sekitar bulan Juni. Dan setelah itu anak-anak juga berpotensi untuk mengalami komplikasi jangka panjang dari COVID-19. Apalagi kita tahu sekarang sudah dimulai pertemuan tatap muka, maka perlu kita berikan proteksi yang lebih untuk anak-anak kita. Ya, nah kenapa sih kok varian Delta bisa berbahaya untuk anak-anak? Jadi Sobat Imun, COVID-19 varian Delta berbeda dengan varian-varian yang sebelumnya. Apabila varian-varian yang sebelumnya angka penularannya 1 orang yang mengalami COVID-19 bisa menularkan 2-3, tapi pada varian Delta bisa menularkan antara 5-8. Dengan kadar virus yang 1000 kali lebih tinggi, masa kesakitan yang lebih panjang dari 13 hari menjadi 18 hari, sehingga bahkan orang-orang yang sudah mengalami infeksi pun bisa mengalami infeksi COVID-19 kembali oleh karena varian Delta dan juga saat ini varian Delta Plus, ya. Bahkan orang-orang yang sudah divaksin pun juga bisa mengalami infeksi varian Delta ini. Walaupun pada orang-orang yang sudah divaksin, risiko untuk mengalami kesakitan berat akibat varian Delta berkurang lebih dari 90%. Hal-hal inilah yang menyebabkan anak-anak berisiko tinggi untuk terkena COVID-19 varian Delta, ya. Nah, dampaknya untuk anak-anak Indonesia apa? Kalau kita lihat ya, ternyata tingkat kematian anak akibat COVID-19 di Indonesia mencapai 0,2%. Angka yang kelihatannya kecil, tapi ternyata itu merupakan angka yang tertinggi di dunia ya. Kita bisa bayangkan sampai data terakhir itu sudah ada kurang lebih 800.000 anak Indonesia yang terkena COVID-19. 800.000 kalau misalnya 0,2% berapa? Tentunya setiap anak yang meninggal oleh karena COVID-19 ini merupakan sebuah kehilangan yang harusnya bisa kita cegah ya. Jadi tidak boleh ada anak yang mengalami kesakitan berat dan meninggal akibat COVID-19. Selain meninggal, apakah ada bahaya lain untuk COVID-19 pada anak-anak? Tentu saja ada. Ada yang kita katakan sebagai multisystem inflammatory syndrome in children atau MIS-C. Pada anak-anak, COVID-19 bisa menimbulkan gejala inflamasi sistemik serupa dengan kondisi autoimun yang kita bilang sebagai penyakit Kawasaki, yang bisa menyebabkan peradangan di mata, mulut, hidung, tenggorokan, paru, sampai ke jantung dan pembuluh darah, yang pada akhirnya bisa menyebabkan gangguan fungsi jantung, pelebaran pembuluh darah, bahkan sampai bisa menyebabkan terjadinya kematian, ya. Peradangan yang terus-menerus yang terjadi pada anak-anak tentunya karena anak-anak masih masa pertumbuhan itu akan mengakibatkan terjadinya dampak baik fisik maupun psikologis yang jangka panjang. Sehingga anak-anak lebih penting lagi untuk kita berikan proteksi terhadap COVID-19 ya, terutama dengan adanya varian Delta ini. Ya, terus katanya kasusnya sedang turun, Dok. Kenapa harus kita vaksin lagi? Sayangnya Sobat Imun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa bahkan pada negara-negara yang vaksinasinya sudah baik, begitu sudah mulai dibuka,
begitu kegiatan ekonomi berjalan kembali seperti di Inggris, kasus langsung naik ya. Jadi kita bisa lihat puncaknya di Inggris meningkat secara dramatis. Seperti pertandingan sepak bola sudah dimulai, sekolah sudah dimulai, orang-orang tidak memakai masker ya, maka meningkat kembali. Kenapa? Karena pandemi ini belum selesai. Ada varian Delta Plus dan tentunya akan ada varian-varian lain yang bisa menyebabkan terjadinya berbagai macam reinfeksi, komplikasi, dan juga kematian yang harusnya bisa kita cegah dengan vaksinasi. Vaksin COVID-19 sangat bermanfaat, baik untuk orang dewasa maupun untuk remaja. Teman-teman bisa melihat video-video saya yang sebelumnya untuk mempelajari bagaimana efektivitas profil keamanan untuk vaksinasi COVID-19. Sekarang kita bicara khusus untuk anak-anak ya. Kenapa sih dipilih vaksin Sinovac? Memangnya bagus dan aman untuk anak-anak. Jadi Sobat Imun, kalau kita cari di jurnal penelitian, jurnal penelitian terkemuka yaitu Lancet telah menerbitkan ya, ini adalah studi mengenai vaksin pertama yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi tinggi untuk vaksinasi pada anak-anak ya. Di sini bisa kita lihat bahwa vaksin COVID-19 Sinovac ya, mereknya adalah CoronaVac, pada saat diberikan untuk anak-anak berusia 3 sampai 17 tahun, studi yang dilakukan di Hebei, China menunjukkan bahwa vaksin ini aman dan efektif untuk diberikan pada anak-anak. Sebagian besar efek kejadian ikutan pasca vaksinasi yang terjadi adalah nyeri di tempat suntikan. Hanya ada satu kejadian yang berat pasca vaksinasi, itu pun adalah radang paru yang tidak berkaitan dengan vaksinasi. Selain itu, Sobat Imun, ternyata angka serokonversi atau efektivitas dari pembentukan antibodi pada anak-anak lebih tinggi dibandingkan pada orang dewasa ya. Angkanya bisa mencapai 100% ya, dengan titer antibodi yang berkisar antara 86 sampai 142. Itu titer antibodi netralisasi ya. Jadi hasilnya lebih bagus dibandingkan hasil pada orang dewasa ya. Jadi vaksin ini adalah vaksin yang aman dan efektif untuk diberikan pada anak-anak. Vaksin-vaksin lain bagaimana? Belum ada studinya yang dipublikasi di jurnal internasional. Kita tahu beberapa vaksin sudah mulai digunakan di negara maju, sudah mulai direncanakan atau sudah mulai diberikan ya, seperti vaksin AstraZeneca di Inggris ataupun vaksin Pfizer di Amerika Serikat mulai direncanakan untuk diberikan pada anak-anak juga, tapi belum ada publikasinya. Satu-satunya yang sudah ada publikasinya adalah vaksin Sinovac atau yang dinamakan merek dagangnya adalah CoronaVac ini ya. Jadi efektif dan aman untuk diberikan pada anak-anak. Selain itu, apalagi buktinya bahwa vaksin ini aman? Vaksin Sinovac menggunakan metode vaksin inaktivasi atau virus yang dimatikan. Sepanjang sejarah, mulai dari puluhan tahun lalu, sudah banyak virus yang dimatikan yang diberikan sebagai vaksinasi. Kita mengenal vaksin polio, hepatitis A, rabies, influenza, pertusis, difteri, tetanus, hepatitis B, ya, dan human papilloma virus, ya, vaksin pneumonia, ya, hemophilus influenza sudah diberikan secara rutin kepada anak-anak kita ya sebagai juga program vaksinasi nasional. Jadi ini merupakan teknologi vaksin lama yang sudah lama diberikan dan tentunya aman untuk diberikan kepada anak-anak kita, terutama untuk kita lakukan proteksi terhadap COVID-19 ya. Jadi jangan khawatir. Nah, Sobat Imun, kalau sudah ada izin edar darurat dari BPOM, apakah bisa langsung vaksin? Belum ya. Kenapa? Karena wewenang untuk menyatakan vaksin tersebut bisa diberikan dan dimulai pada anak-anak tentunya harus berkonsultasi dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Kemenkes ya untuk petunjuk teknis di lapangan. Jadi Sobat Imun sabar ya, dan kita lihat kalau misalnya sudah ada teknis di lapangannya, maka vaksin Sinovac untuk anak-anak usia 6-11 tahun bisa diberikan untuk memberikan proteksi anak-anak kita terhadap COVID-19. Baik,
Sekian ulasan singkat dari saya mengenai vaksinasi COVID-19 untuk anak. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, Sobat Imun bisa kirimkan email ke binaimun@gmail.com untuk nanti kita bahas pertanyaan Sobat Imun melalui video-video yang akan datang. Ya, semoga bermanfaat. Selamat malam.